Monggo. Suaranya hilang ya? Hilang. Termasuk pamannya juga nih, hilang juga. Hilang. Nggak muncul Aman lagi. juga. Oh, alhamdulillah ini masih connect. Lemot ininya mungkin ya. Apa? Sinyal. Ininya. RAM-nya di kekecilannya Pak Pri ya. Maksudnya gede ya jadi cepet ya. ووصينا الإنسان بوالديه. Oke, lanjut. Masuk suaranya. Lanjut. Hamalat Amalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Wa in jahadaka ala تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها إن لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات صوت الحميد. Alhamdulillah. Satu lagi yang belum ini nih. Beliau tadi udah baca di awal. Tapi sekarang kita dengarkan lagi, udah lama nggak ngedengar suara beliau. Monggo Bapak. Pak Pandi. Datang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن
تشرك بي ما ليس لك به علم ولا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي Ilainya jangan kepanjangan ya. واتبع سبيل من أناب إلي ثم Ilai ya langsung saja. إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني Nah itu ya bunai ya langsung saja. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصحر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في بسطك واهجد من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله. Alhamdulillah sudah kita 8 orang ya membaca semua. Alhamdulillah. Satu lagi mungkin Pak Bambang udah muncul ya? Belum. Pak Bagio. Oh, Pak Bagio udah. Oh masih di jalan ge. Kata napa-napa. Pak Bagio berarti udah 9 orang sudah. Tapi Pak Bagio nanti Pak kesempatannya. Masih. Alhamdulillah. Jadi Pak Amin nuhun sewu tolong dibacain terjemahan. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha halus, Maha teliti. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai
orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Alhamdulillah. Pak Bagio belum mendarat ya, nggak apa-apa. Gitu, tafadhol Ustaz. Tadabbur dan tafsir. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita bersama dimudahkan untuk bertemu dalam ketaatan kepada Allah, bertemu dalam baca Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran, mentadabburi ayat-ayat kita baca untuk menjadi penerang ya dalam perjalanan hidup kita ini agar selalu terbimbing hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Teriring salawat dan salam untuk kekasih dan panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga sekalian umatnya sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Ayat-ayat yang barusan kita baca menginformasikan tentang pesan-pesan yang mulia, wasiat-wasiat yang agung, baik itu wasiat terutama dari Allah, begitu juga dari Luqman kepada putranya. Pada ayat yang ke-12 Allah sebutkan telah memberikan anugerah, bahwa Allah telah memberikan karunia besar, yaitu berupa hikmah kepada Luqman. Luqman oleh Allah diberi karunia berupa al-hikmah. Allah menyebutkan tentang pemberian nikmat itu di dalam ayat ini. Walaqad atayna Luqmanal hikmata. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Maka disebut pula Luqman al-Hakim, ya, orang yang bijaksana. Di dalam ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah disebutkan yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberi hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan siapa yang Allah beri hikmah sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak. Ya, jadi Allah telah memberikan kebaikan yang banyak kepada Luqman. Ya, karena Allah telah memberikan hikmah kepadanya. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi hikmah, sungguh ia telah diberi kebaikan yang banyak. Apa itu hikmah? Al-hikmah itu dijelaskan oleh para ulama adalah isabatul haqqi bil qawli wal amali. Ya, ketepatan dalam kebenaran, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Jadi tepat dengan kebenaran perkataannya, tepat dengan kebenaran perbuatannya. Itu hikmah. Sudah barang tentu orang bisa punya hikmah itu kalau berilmu. Tapi tidak semua orang yang berilmu itu punya hikmah.
Tapi kalau orang yang punya hikmah, pasti dia berilmu. Karena tidak bisa bijaksana orang yang tidak memiliki ilmu. Dan tidak bisa tepat dengan kebenaran, baik ucapan maupun perbuatannya, kecuali didasarkan pada ilmu. Yang berarti Luqman juga telah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang baik, al-amal saleh. Ya. Walaqad atayna Luqmanal hikmata. Sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Apa itu hikmahnya? Hikmah yang Allah berikan kepada Luqman adalah anishkur lillah. Bersyukurlah engkau kepada Allah. Maka asyukru ra'sul hikmah. Ya, syukur itu merupakan puncak dari hikmah. Di mana disebutkan di dalam ayat ini anishkur lillah, yaitu bersyukurlah engkau kepada Allah. Jadi perintah untuk bersyukur kepada Allah, perintah ini diberikan kepada Luqman. Luqman menjadi orang yang bersyukur, dan syukur itu adalah hikmah. Ini makna yang pertama, dengan yang dibacakan tadi dalam terjemah. Sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah engkau kepada Allah. Berarti apa hikmahnya? Hikmah yang Allah berikan kepada Luqman adalah asyukrulillah. Perintah syukur kepada Allah. Makna yang kedua adalah bahwa setelah Allah berikan hikmah kepada Luqman, maka Allah perintahkan kepada Luqman agar mensyukuri karunia itu, agar mensyukuri hikmah itu. Hikmah itu tersendiri yang karena Allah telah memberikan hikmah kepadanya, maka syukurlah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini cara memahami ayat. Ini ada dua kemungkinan. Cara pemahaman yang pertama, hikmahnya adalah syukur kepada Allah. Itulah hikmah yang Allah berikan kepada Luqman. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, karena Allah telah memberikan hikmah kepada Luqman, maka sikap yang kemudian Allah perintahkan kepadanya adalah bersyukurlah kepada Allah yang telah memberimu hikmah tersebut. Gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan tentang hikmah, ya, dari syukur atau illah ta'lil ala syukur. Ya. Jadi kalau memberikan nasihat, kemudian diberikan penjelasan, lakukan ini karena ini bermanfaat bagimu, penjelasan. Jangan lakukan itu karena itu merusak kehidupan. Nah, itu ta'lil. Ini akan lebih mengena, akan lebih mengena. Ya. Bangunlah lebih awal, karena bangun lebih awal itu membuat Anda berkesempatan untuk memperoleh waktu yang besar. Sehingga, saya ingin dapat waktu yang besar. Jangan tidur habis subuh, karena tidur habis subuh itu kehilangan berkah. Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah untuk umatku dalam kegiatan dan mereka pagi hari. Nah, di dalam ayat ini, ketika diperintahkan oleh Allah agar Luqman ini bersyukur, kemudian disebutkan tentang hikmahnya, tentang alasannya bahkan. Disebutkan, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya tidak lain ia bersyukur untuk dirinya sendiri.
yang untung dirinya, bukan Allah. Ya, yang untung bukan Allah, tapi dirinya. Jadi siapa yang bersyukur, kesyukuran itu manfaatnya kembali kepada dirinya sendiri. Sudah barang tentu setiap orang ingin mendatangkan manfaat untuk dirinya. Orang yang menginginkan kebaikan, tentunya ia melakukan apa yang mendatangkan manfaat untuk dirinya. Dan syukur itu, lawan dari syukur adalah kufur. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan siapa yang kufur, kekufurannya juga kembali kepada dirinya sendiri. Sedangkan Allah, sesungguhnya Allah Ghaniyyun Hamid, maha kaya dan maha terpuji. Jadi syukur kita tidak memberi manfaat apa-apa kepada Allah. Kufur seseorang tidak memberi madarat dan bahaya apa-apa kepada Allah. Jadi syukur seseorang itu tidak menambah kekuasaan Allah. Kufur seseorang tidak mengurangi kekuasaan Allah. Syukurnya bermanfaat untuk dirinya sendiri. Kufurnya membahayakan dirinya sendiri. Maka silakan orang melakukan apa yang hendak ia datangkan untuk dirinya. Inilah maka Allah beri al-akal, akal. Akal itu untuk menimbang. Menimbang di antara mana manfaat dan mana yang madarat. Untuk bisa melakukan yang manfaat, meninggalkan yang madarat. Untuk menimbang mana manfaatnya yang lebih besar dibanding manfaatnya yang lebih kecil, maka mengupayakan yang lebih besar manfaat. Ada wal akal, itulah akal. Jadi perintah untuk bersyukur kepada Allah dan kesyukuran itu kembali kepada pelakunya. Manfaatnya kembali kepadanya, dan kalau orang kufur bahayanya juga menimpa. Sedangkan Allah, fa innallaha ghaniyyun hamid, sesungguhnya Allah itu maha terpuji, maha kaya dan maha terpuji. Allah tidak hajat kepada ketaatan kita, ya. Ya, karena Allah maha kaya. Hamidun, maha terpuji. Hamid sigatnya mengikuti wazan apa? Hamid. Hamidun ala wazni fa'il, ya kan? Fa'il. Bimakna maf'ul. Fa'il berarti maf'ul. Hamid bimakna mahmud. Mahmud artinya terpuji. Ya, seperti qatil bimakna maqtul, orang yang terbunuh. Qatil. Gimana? Tapi juga ada wazan fa'il bimakna fa'il, bukan maf'ul. Fa'ilun. Bimakna fa'il, pelaku. Pelaku. Ya. Contoh apa? Rahim. Allah maha pengasih dan maha penyayang. Pelaku. Rahim. Ya, rahim penyayang. Rahim di sini bermakna mubalaghah, menyangatkan bahwa sangat-sangat penyayang. Jadi Allah maha kaya dan maha terpuji. Di sini ada kata syukur, ada kata alham, pujian. Syukur dan pujian. Ya, apa bedanya syukur dan pujian? Mana yang lebih umum antara syukur dengan alhamd? Karena ada asyukur, ada alhamd. Syukur itu syukur, ya alhamd pujian. Mana yang lebih umum? Mana Pak Pri? Yang lebih mencakup mana? Syukur apa pujian? Syukur. Gimana keterangannya itu? Pujian berarti bersyukur. Kenapa? Syukur nggak mesti memuji, tapi kalau pujian mesti tercakup di situ syukur barangkali. Berarti syukur lebih umum dari sisi ini.
dari sisi kaitannya, dari sisi apa namanya sarana yang digunakan untuk bersyukur. Ya, kalau syukur lebih umum, lebih luas dari sisi sarana yang digunakan untuk bersyukur. Karena untuk bersyukur itu bisa dengan lisan. Dari lisan itu ada pujian, itu lisan. Syukur juga dengan hati. Syukur juga dengan perbuatan. Berarti di sini syukur lebih umum dibanding pujian. Karena pujian itu dengan lisan. Lisan. Sedangkan syukur ya dengan lisan memuji, ya, dengan hati dan juga dengan perbuatan. Jadi syukur dari sisi sarana atau apa yang digunakan untuk bersyukur itu dibanding pujian. Tapi dari segi sebab yang membuat orang memuji dan sebab yang membuat orang bersyukur, maka pujian lebih umum, lebih luas. Dari sisi sebabnya ya. Kenapa? Sebab bersyukur itu adalah nikmat yang diterimakan Allah kepada seseorang. Itu sebabnya. Allah memberikan nikmat kepada seseorang, entah berupa apa nikmat itu, maka seseorang bersyukur. Jadi sebabnya adalah pemberian nikmat. Sebabnya, ya kan? Jadi sebabnya itu, yaitu pemberian nikmat. Sedangkan pujian, baik nikmat itu sampai kepada yang bersangkutan atau sampai kepada banyak orang yang lain tapi tidak sampai kepadanya, tetap memuji Allah. Jadi sebab untuk memuji Allah itu lebih hebat. Karena Allah Maha terpuji dengan sifat-sifatnya yang mulia. Allah Maha terpuji dengan nama-namanya yang agung. Allah Maha terpuji dengan segala perbuatannya yang telah menciptakan semesta alam ini. Jadi sebab yang membuat orang memuji Allah lebih luas dibanding sebab yang membuat orang bersyukur kepada Allah. Jadi dari segi sebab yang membuat orang bersyukur ini lebih, sedangkan sebab yang membuat orang memuji itu lebih banyak. Jadi kedua-duanya ada umum wa khususun min wajhin. Ya, pada keduanya ada sisi umum dan sisi khusus dari berbeda, dari tinjauan yang berbeda. Jadi kedua-duanya diperintahkan, ini yang penting. Diperintahkan untuk bersyukur ketika mendapat nikmat dan diperintahkan untuk memuji kepada Allah dalam segala keadaan. Jadi memuji Allah itu dalam segala keadaan. Baik dalam keadaan sesuatu yang mendapat sesuatu yang menyenangkan atau mendapatkan sesuatu yang tidak sebagaimana yang diharapkan, tetap alhamdulillahi ala kulli hal. Ialah Allah pada setiap. Subhanallah. Ini ayat yang ke-12. Alhamdulillah. Ya, pesan Allah kepada Luqman. Kepada Luqman. Yaitu bersyukurlah kepada Allah. Ya, kalau dimaknai makna yang pertama, ini anugerah Allah kepada Luqman berupa syukur. Yaitu pesan syukur. Kemudian yang berikutnya, pesan Luqman kepada anaknya. Isi pesannya adalah jangan menyekutukan Allah. Wa idh qala Luqmanu libnihi, dan ingatlah ketika berkata Luqman kepada putranya. Perkataan itu disampaikan kepada putranya wa huwa, dalam keadaan, ini namanya wawu haliyah. Wawu yang menjelaskan tentang keadaan. Kapan dia berkata kepada anaknya?
dia berkata kepada anaknya ketika dalam keadaan apa? Ya'iduhu, memberikan mau'izah kepadanya. Dalam keadaan memberikan mau'izah kepadanya. Itu tentunya memberikan pelajaran. Tidak mewakili sepenuhnya kata mau'izah. Karena yang namanya mau'izah itu mengandung targhib dan tarhib. Mau'izah itu mengandung apa? Targhib dan tarhib. Targhib, dorongan untuk melakukan sesuatu, dan tarhib, warning, Peringatan. sampai melakukan sesuatu. Itu mau'izah. Sehingga orang terdorong untuk melakukan atau orang terhenti dari melakukan sesuatu yang dilarang. Itu mau'izah. Maka mau'izah itu lebih menyentuh hati, lebih menggerakkan hati. Itu mau'izah. Ya. Nah, ini pelajaran penting bagi orang tua ketika menasihati anaknya, bukan hanya mengatakan ini nggak boleh, itu boleh, ini haram, ini halal. Tidak hanya berhenti, tetapi memberikan targhib dan tarhib. Itulah mau'izah. Ya, memberikan dorongan dan memberikan warning juga supaya menjauhi yang membahayakan. Gitu. Nah, ini akan lebih mengena, dan itulah yang dilakukan oleh Luqman kepada putranya, dan disebut Luqman adalah orang yang Allah. Ada tinggal. Isi perkataannya adalah ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun adzim. Ini isi mau'izah. Isi pesannya kepada sang anak. Ya bunayya, wahai anak kesayanganku. Ini sigat tasghir. Kalau dia bunyi, wahai anakku. Kalau ya bunayya, wahai anak kecilku. Ini secara harfiah. Wahai anak kecilku. Itu ya bunayya. Namanya tasghir. Nah, kadang, hei anakku sing cilik. Nah, gitu. Hei anakku sing cilik. Maksudnya, hei anak kecilku. Kalau dulu di sekolahan itu, di pesantren, yang belakangnya nangkep nulisnya, hei anak kucing cilik. Nah, itu beda lagi. Padahal maksudnya, hei anakku sing cilik. Hei anak kecilku. Bukan anak kucing cilik. Bukan. Beda lagi. Tasghir di sini bukan untuk merendahkan, tapi untuk menjelaskan kasih sayang dan kedekatan. Ya, jadi tasghir itu bisa dua makna. Tasghir itu, hei saudara kecilku atau saudara mudaku, itu bisa berarti adanya kedekatan dan kecintaan. Bisa juga tasghir itu berarti merendahkan. Dan di sini menunjukkan yang pertama, yaitu kedekatan. Kedekatan. Ya. Wahai anak kesayanganku, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah. Ini juga pelajaran penting. Ketika memberikan nasihat, panggillah dengan panggilan yang menyenangkan. Panggillah dengan sebutan yang menyenangkan. Maka di sini sebutannya ya bunayya, nak, anakku sayang. Panggilan yang menyenangkan. Apa sebenarnya? Kata-kata yang jelek, jangan. Dan itu membuat anak lari. Panggillah dengan panggilan penuh kasih sayang. Ya bunayya, ini panggilan penuh kasih sayang. Setelah dipanggil berarti di sini ada kedekatan. Ya, panggilannya menyenangkan, ada kedekatan hati. Ya. Dan termasuk ketika memberi nasihat, bukan saja tapi juga kedekatan secara fisik itu penting. Kedekatan fisik. Kita memberi nasihat, kitanya di rumah, anaknya di luar. Kita suara kencang, itu kurang efektif.
teriak-teriak itu juga bukan adab yang baik. Adab yang baik. Maka dekatkan, bahkan seringkali Nabi ketika memberikan nasihat kepada sahabat sambil dipegang pundaknya. Sambil dipegang pundaknya, kemudian dinasehati. Ya, kadang diboncengkan di belakangnya, naik onta, kemudian dinasehati. Kadang diraih tangannya sambil digandeng, kemudian beliau berikan nasihat. Ada kedekatan secara fisik. Gitu. Ini kedekatan melalui ucapan, ya bunayya, wahai anak kesayanganku. Ya. Ini agar supaya nasihat itu lebih mengena. Wa yanaqula tusyrik billah, janganlah engkau menyebutkan Allah. Ini pesan yang paling pokok. Bukan nggak boleh melarang anak. Ini kadang kan anak jangan dilarang. Kebanyakan melarang yang seharusnya tidak perlu dilarang, jangan. Tapi kalau hal yang membahayakan, wajib dilarang. Syirik itu membahayakan, wajib itu prioritas. La tusyrik billah, tegas. Jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Kenapa? Nah, ini juga penting. Ketika melarang sesuatu, sebutkan alasannya. Memerintahkan sesuatu, sebutkan alasannya. Melarang sesuatu, sebutkan apa bahayanya kalau itu dilanggar. Ketika memerintahkan sesuatu, sebutkan manfaatnya kalau itu dilakukan. Gitu. Dan ini akan membuat lebih tentram hati untuk menerimanya. Lebih mendorong untuk al-imtithal, untuk mau mengikuti. Maka Luqman yang hakim, yang bijaksana itu, ketika dia mengatakan kepada si anak, jangan engkau menyekutukan Allah, maka kemudian ia berikan alasannya. Kenapa? Karena inna syirka, sesungguhnya syirik itu la zulmun azim, sungguh kezaliman yang besar. Jadi tidak ada kezaliman yang lebih besar dibanding syirik. Zalim bukan zalim terhadap Allah, tapi zalim terhadap diri sendiri. Karena kalau orang melakukan syirik, ya, dan sampai mati dalam keadaan musyrik, maka amalnya semuanya dan ia kekal di dalam neraka. Tidak mungkin dia mendapatkan ampunan. Ini kalau, dan berarti dia telah menyengsarakan dirinya sendiri. Kemudian, ini memberikan pelajaran penting pula. Tidak ada yang lebih berjasa kepada kita dibanding Allah. Ya, Allah telah menciptakan kita. Allah telah memberi karunia kita. Allah telah memberi nikmat kita. Allah telah menciptakan semesta alam ini juga sebagai fasilitas bagi kita dan seterusnya. Maka ketaatan kita kepada Allah menjadi sangat wajib. Dan menyekutukan Allah ini menjadi dosa besar. Dalam kehidupan sehari-hari juga begitu. Ketika orang banyak berbuat baik kepada kita, kemudian kita berbuat buruk kepadanya, ini lebih besar bahayanya, dosanya dibanding orang yang memang banyak berbuat buruk kepada kita, kemudian kita membalas keburukannya. Ya. Jadi orang telah banyak melakukan ihsan, telah banyak berbuat baik kepada kita, kemudian kita balas kebaikan itu dengan keburukan. Oh, itu bentuk kekufuran. Bukan kufur yang mengeluarkan dari agama Islam, bukan, tapi kufur terhadap kebaikan yang diberikan orang lain kepada kita. Ya. Itu lebih parah. Nah, di situ menunjukkan tentang tentang kerasnya hati, tentang tidak adanya rasa terima kasih. Padahal rasa terima kasih, bersyukur itu merupakan hikmah. Bahkan penelitian menunjukkan bahwa orang yang banyak berterima kasih pada siapa yang berbuat baik padanya, itu orang yang ciri orang bahagia. Itu pandai berterima kasih. Jadi disebutkan tentang alasannya.
Jangan lakukan ini karena lakukan itu karena sebutkan. Ini membantu dan memudahkan orang untuk bisa memahami lebih utuh dan untuk bisa lebih mudah untuk mentaatinya. Jadi ini pesan Luqman, yaitu jangan berbuat syirik kepada anaknya. Ketika Allah memberikan kisah ini kepada kita, apa artinya? Artinya ini supaya menjadi iktibar bagi kita, ya, menjadi pelajaran bagi kita pula, agar kita juga mewanti-wanti anak-anak kita jangan sampai melakukan perbuatan syirik. Mungkin ada yang bertanya, apakah anaknya tadinya syirik kemudian dinasehati jadi meninggalkan syirik? Melarang itu tidak mesti menunjukkan bahwa seseorang itu tadinya melanggar kemudian dilarang, tidak mesti. Ya, tidak mesti. Jadi umpamanya, nah, kamu jangan berteman dengan orang-orang yang suka mabuk. Apakah anak itu sudah berteman dengan orang-orang yang suka mabuk kemudian dilarang? Atau ini memberikan peringatan jangan sampai kamu nanti berteman dengan orang-orang yang suka mabuk. Tidak menunjukkan bahwa dia sebelumnya berteman kemudian dilarang. Tidak menunjukkan itu. Ya. Jadi bisa berupa preventif juga bisa. Tidak mesti yang bersangkutan itu sudah melakukan yang dilarang itu maka kemudian baru dilarang. Jadi ayat ini tidak menunjukkan bahwa anaknya tadinya musyrik kemudian dinasihati lalu kembali menjadi orang yang bertauhid. Secara eksplisit dalam ayat ini tidak menunjukkan tentang itu. Boleh jadi tadinya musyrik kemudian dinasihati menjadi muslim, boleh jadi pula sebenarnya dia tidak muslim, tidak musyrik. Nah, dinasihati ini supaya apa? Supaya hati-hati, jangan sampai melakukan perbuatan syirik. Kemudian ayat 14 dan 15 ini berbicara sesuatu yang lain di luar wasiat, di luar perkataan Luqman kepada putranya. Ini namanya jumlah i'tiradiyah. Jumlah i'tiradiyah. Jadi berbicara tentang sesuatu diselingi dengan sesuatu yang lain. Diselingi dengan sesuatu yang lain. Ya, baru nanti kembali lagi kepada pembicaraan semula. Ini namanya jumlah i'tiradiyah. Nah, ini pesan Luqman kepada anaknya diselingi dua ayat ini. Ayat 14 dan 15. Ini bukan pesan Luqman kepada anaknya, tapi pesan dari Allah untuk seluruh umat manusia. Pesan dari Allah. Jadi setelah menjelaskan tentang nasihat pada putranya agar tidak menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang sangat besar, maka berikutnya diiringi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pesan kepada seluruh manusia. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami wasiatkan, di situ diterjemahkan apa tadi? Kami perintahkan ya, kepada manusia ya agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kami wasiatkan manusia terhadap kedua orang tuanya, bapak ibunya. Kemudian disebut satu dari orang tuanya yaitu sang ibu. Sang ibu. Ya. Kalau anak itu berani biasanya sama ibu apa sama bapak? Ibu. Berani bangkang. Ini biasanya sama ibu kan? Nah, kalau bapak boleh jadi karena bapak ini punya kekuatan secara fisik, secara ini bisa menghentikan pembangkangannya, sehingga keberaniannya berbeda dengan ketika ibu, dengan segala kelembutannya. Ini secara umum ya, secara umum. Ya.
Kadang-kadang berani berkata-kata keras kepada ibu, tidak berani kepada ayah. Karena takut nanti diberi sanksi oleh ayah. Makanya Kayak kasih uang. di dalam ayat ini Allah pesankan kepada ibu, kepada anak agar berbuat baik kepada, diingatkan tentang jerih payah ibunya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya mengandungnya dalam keadaan payah di atas kepayahan. Payah di atas kepayahan. Ya, kita nggak pernah melahirkan ya. Tapi setidaknya menyaksikan. Ya, menyaksikan kelahiran. Ya, anak-anak kita. Demikian rupa. Mulai hamil itu juga mulai payah itu. Ini itu nggak enak. Ingin muntah, pengen ini segala macam. Wahnan. Ya. Begitu juga nanti ketika kontraksi, sakit dan segala macam, wahnan ala wahnin. Nanti saat melahirkan juga wahnan ala wahnin. Jadi rekoso ingatasi rekoso. Jadi diingatkan tentang jerih payah ibu agar si anak berbuat baik kepadanya. Wa fisaluhu fi amaini, dan menyampainya dalam 2 tahun. Tidak terhenti sampai melahirkan, tapi juga menyusui. Sampai nanti disapi, kalau menyusui secara sempurna itu 2 tahun. Itu sangat dianjurkan, walaupun bukan menjadi kewajiban. Bukan kewajiban, tapi dianjurkan. Kan dalam ayat yang lain disebutkan, hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Mengandungnya dan menyapihnya 3 bulan. 30 bulan. 30 bulan. Lah kalau di sini disebutkan menyusuinya 2 tahun, berarti kan 24 bulan. 24 bulan. Masih sisa berapa? 6 bulan. Berarti hamil yang paling pendek waktunya itu 6 bulan. Gitu. Maka perintah dari Allah, anishkur li wa liwalidaika ilayyal masir. Ya. Bersyukurlah engkau manusia kepadaku dan bersyukurlah pula kepada ibu bapakmu. Jadi perintah syukur di sini syukur kepada Allah, syukur kepada kedua orang tua. Diatofkan kepada Allah. Anishkur li, syukurlah kepadaku Allah. Walidaika, dan bersyukurlah kepada kedua orang tua. Jadi wa di sini namanya wa mu'athaf. Ya. Menggabungkan yang sesudahnya dengan yang sebelumnya. Dalam hukum. Ada hukum apa? Hukum perintah syukur. Makanya sesudahnya juga, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Perintah yang sama. Jadi bukan hanya bersyukur kepada Allah, tapi juga bersyukurlah kepada kedua orang tua. Ya. Ilayyal masir, kepadakulah al-masiru, tempat kembali, tidak kepada yang lain. Ya, tidak kepada yang lain. Ini mengingatkan tentang adanya hisab di akhirat dan balasan bagi orang yang bersyukur, juga bagi orang yang kufur. Masih pesan dari Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'hum. Jadi kalau kedua orang tua memaksamu untuk menyekutukan aku, tusyrika bi ma laysa bihi ilm, yang tidak ada ilmu tentang kesyirikan itu, fala tuti'hum. Jangan engkau taati keduanya. Mungkin ada yang bertanya, apa ada syirik yang didasarkan pada ilmu? Enggak ada. Kenapa di sini disebutkan kalau mereka memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku, ya, yang tidak ada ilmu kepadamu bagimu tentang kesyirikan itu, jadi syirik yang tidak didasarkan pada ilmu. Apa ada syirik yang didasarkan ilmu? Enggak ada. Semua perbuatan syirik itu bertentangan dengan al-ilmul haq, kebenaran. Kenapa di sini disebutkan? Disebutkan di sini untuk menunjukkan bahwa tidak ada syirik yang didasarkan pada ilmu. Tidak ada.
Maksudnya tidak ada syirik yang didasarkan pada hujjah, argumentasi yang benar. Nggak ada. Maka disebutkan syirik yang tidak ada ilmu bagimu tentangnya. Artinya apa? Semua perbuatan syirik itu tidak didasarkan pada hujjah. Gitu, untuk menunjukkan itu. Bukan untuk memberi pengertian, kalau syirik itu didasarkan ilmu boleh enggak? Karena enggak ada syirik yang didasarkan pada hujjah. Menafikan ilmu, menafikan hujjah dari semua perilaku syirik. Itu maksudnya. Jadi kalau kedua orang tua bersikeras agar kamu menyekutukan aku Allah dengan sesuatu, maka perintah Allah apa? Fala tuti'huma, jangan engkau taati mereka. Bukan durhakalah engkau kepada mereka, bukan suruh durhaka, bukan. Ya. Jadi kalau mereka menyuruh kamu dengan keras untuk berbuat syirik kepadaku, kata Allah, jangan engkau taati mereka. Bukan. Kalau dalam keadaan seperti itu, berbuat durhakalah engkau kepadanya. Enggak. Durhaka tetap nggak boleh kepada orang tua. Maka kata-kata yang digunakan, jangan taati. Jangan taati perintah maksiatnya itu. Perintah syiriknya jangan taati. Ada perintah lain yang bukan syirik, tidak menimbulkan madarat dan bahaya, taati. Artinya apa? Artinya ini adalah bahwa penyimpangan orang tua bukan alasan bagi anak untuk kemudian durhaka kepada. Ya. Jadi kalau orang tua menyuruh berbuat maksiat bukan alasan anak kemudian durhaka kepada orang tua. Tapi perbuatan maksiat itu tidak boleh ditaati. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk untuk berbuat maksiat kepada sang khaliq. Nah, bahkan dilanjut dengan wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Bergaulilah mereka, bersahabatlah dengan mereka di dunia dengan cara yang ma'ruf. Perintah. Perintah berbakti tetap. Tapi ajakan syirik jangan ikuti. Wattabi' sabila man anaba ilai. Ikutilah jalan orang yang kembali kepada, kembali dari maksiat menuju taat, dari syirik menuju tauhid, ya. Dari keburukan menjadi kebaikan, dari kegelapan menuju cahaya. Dari penyimpangan kepada jalan yang benar. Orang yang kembali kepada. Tsumma ilayya marji'ukum. Kemudian kepadakulah tempat kembali kalian, faunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu aku beritahukan kepada kalian tentang apa yang kalian dulu kerjakan. Jadi di sini disebutkan tentang faedah dari ayat ini adalah diantaranya yang akhir tadi barusan kita baca bahwa semua akan kembali kepada Allah. Hanya kepada Allah lah tempat kembali, bukan kepada yang lain. Kemudian Allah sebutkan, aku akan beritahukan kepadamu, informasikan kepadamu apa-apa yang dulu kamu kerjakan. Apa cukup hanya informasi dan selesai? Enggak. Mengisyaratkan adanya balasan. Jadi diberitahukan, kemudian ada balasan. Apakah balasannya itu nanti diampuni oleh Allah atau dibalas sesuai dengan perbuatannya? Gitu. Jadi ketika di sini disebutkan, aku nanti beritahukan kepadamu apa yang kalian kerjakan, mengisyaratkan adanya al-jaza fil akhir, adanya balasan di akhir. Adapun karena kasih sayangnya, Allah kemudian menutupi, Allah kemudian memaafkan, mengampuni, itu anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dalam satu hadis disebutkan bahwa seorang hamba mukmin didekatkan kepada Allah, ya, kemudian ditanya, tidak di depan umum ditanya. 4 mata. Ya, jadi 4 mata kalau bahasa kitanya, ya. Berdua antara dengan Allah. Ya, pernah engkau melakukan perbuatan dosa ini? Dijawab, iya benar ya Allah. Bagaimana dengan dosa ini? Iya, saya juga melakukannya ya Allah. Engkau melakukan ini juga? Iya ya Allah. Disebutkan. Dan semuanya diakui, nggak bisa mungkir di hadapan Allah. Iya, benar ya Allah.
Sampai yang bersangkutan merasa udahlah, celaka saya. Karena banyaknya dosa-dosa itu. Kemudian Allah berfirman kepadanya, Inni satartuha laka fid dunya wa ghafartuha laka al-yawm. Di dunia dulu aku tutupi dosa ini untuk kamu. Dosa ini aku tutupi. Orang tidak tahu tentang dosamu ini. Wa ghafartuha laka al-yawm. Dan aku ampunkan untuk kamu hari ini. Allahumma astur awratina wa amin rawan. Ya Allah, tutupilah dosa kami. Amankan kami dari ketakutan kami. Waghfir lana dzunubana yaumal qiyamah. Ampunkan dosa-dosa kami saat perjumpaan denganmu ya Allah. Bagaimana engkau tutupi dosa kami di dunia ini, maka tutupilah pula di akhirat. Dan ampunkanlah ya Allah. Karena sesungguhnya Antal Ghafurur Rahim. Engkau yang maha pengampun, yang maha penyayang. Jadi, itu anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hambanya. Makanya, jangan menceritakan dosa kepada orang lain. Jangan menceritakan dosa kepada orang lain yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan cerita. Bertobatlah antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di sela 2 ayat. Jadi wasiat pesan Luqman. Kemudian di sela 2 ayat. Yaitu ayat 14 dan 15. Kemudian lanjut lagi pesan Luqman. 16, 17, 18, 19. Ini pesan Luqman lagi. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardal. Ya. Jadi ada pesan tentang muraqabatullah. Ya. Jadi amal sekecil apapun dilihat oleh Allah. Supaya apa? Supaya dalam keadaan apapun tidak dilihat oleh siapapun, ya, senantiasa memiliki muraqabah. Agar diawasi oleh Allah sehingga ada kontrol diri. Ini ayat yang ke-16. Kemudian ayat 17-nya perintah untuk menegakkan sholat, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan sabar. Sholat, yang kedua amar ma'ruf, yang ketiga nahi mungkar, yang keempat sabar. Ada 4 pesan ini. Dan keempat-empatnya ini, inna dzalika min azmil umur. Itu termasuk urusan-urusan yang besar. Hanya orang-orang yang memiliki tekad, orang-orang yang berjiwa besar yang bisa melakukan itu. Sholat, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan sabar. Karena ketika amar ma'ruf, boleh jadi di situ ada tantangan. Ketika nahi mungkar, boleh jadi di situ ada resiko. Maka sabarlah terhadap resiko yang menimpa kamu. Itu adalah amalan orang-orang yang berjiwa besar. Masya Allah. Jadi, apa bedanya dakwah dengan amar ma'ruf nahi mungkar? Dakwah itu kan menjelaskan. Ya. Jadi dalam urusan kebaikan ini pertama kita menjelaskan. Yang namanya menjelaskan, memberikan mau'idhah. Ya, mau'idhah itu menjelaskan pula, mendorong dan segala macam. Ini menjelaskan. Kemudian setelah itu lakukan atau jangan lakukan. Ini sudah amar ma'ruf. Pertama menjelaskan, boleh jadi dijelaskan orang melakukan, boleh jadi tidak melakukan. Setelah dijelaskan tentang larangan, boleh jadi orang masih melanggar, boleh jadi orang berhenti. Ya. Jadi tidak berhenti pada proses menjelaskan saja, al-bayan wal irsyad. Tidak berhenti pada proses menjelaskan saja. Tapi ditindaklanjuti keduanya adalah kerjakan ini. Atau tinggalkan itu. Itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Action sudah ini. Kerjakan. Ya. Ini stop. Kalau sudah amar ma'ruf nahi mungkar, ini perlu power. Perlu power. Karena yang namanya perintah itu dari atas ke bawah. Itu power. Ya, kalau berbicara tentang kekuasaan, inilah. Kekuasaan itu diperlukan supaya bisa amar, kerjakan ini. Supaya bisa nahi, stop. Tutup. Nah, itu nahi. Gitu. Itu perlu power. Kemudian yang ketiga adalah taghir, merubah. Merubah bertingkat-tingkat. Yang punya power tadi merubah dengan tangan, ya bisa dengan lisan.
bilangin kepada orang yang punya power, tolong ini di ini. Nggak bisa, minimal dengan hati. Dan itu paling lemah. Karena dengan hati orang nggak tahu. Paling dari raut mukanya saja tampak. Jadi menegakkan sholat, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan sabar atas risiko yang menimpa, itu amalan orang-orang besar, orang-orang berjiwa besar. Dan benar, yang bisa beramar ma'ruf, nahi mungkar nggak semua. Subhanallah, orang-orang pilihan. Orang-orang yang berjiwa besar. Tekad yang kuat. Azmin umum. Kemudian pesan berikutnya, jangan memalingkan pipimu di manusia, ya, angkuh ya, memalingkan muka. Ya, bahkan Rasul itu kalau berbicara dengan seseorang, itu beliau menghadap bukan hanya dengan mukanya, tapi dengan wajahnya, dengan badannya. Seringkali kan dipanggil, ya cukup, terus gimana? Kalau Nabi berbicara dengan seseorang, bukan hanya dengan wajahnya begini, tapi beliau putar badannya. Oh iya, gimana? Artinya apa? Menghormati. Menghormati orang yang mengajak beliau berbicara. Itu ada tawadu, menghormati orang lain. Gitu. Makanya jangan palingkan pitumu dari orang lain karena sombong. Apalagi sambil apa namanya? Sinis. Ngeludah lagi. Jangan berjalan di muka bumi dengan dengan angkuh. Kenapa? Nah, di sini disebutkan lagi alasannya. Kenapa jangan angkuh? Karena orang yang angkuh, sombong dan membanggakan diri tak disukai oleh Allah. Jadi benci Allah. Ya, ini adab dengan sesama, tawadhu, ya, tidak sombong. Kemudian sederhanalah dalam jalanmu. Maksudnya sederhana di sini apa? Pertengahan. Ya. Jangan berlaku mendele gitu ya. Jangan pula jalannya seperti orang mau mati. Orang mau mati kena angin langsung jangan. Padahal sehat. Jadi orang mabuk. Ya. Jadi pertengahan. Makanya siapa itu? Umar bin Khattab kalau nggak salah itu pernah melihat orang yang pemuda ini jalannya kayak nggak menunjukkan kekuatannya. Maksudnya ini tawadu, pukul sama Umar. Ya. Ali azhadun nas. Ali itu orang yang paling zuhud. Zuhud bukan kayak gitu. Iya. Jadi jangan kali gitu. Kalau bicara terdengar keras suaranya. Iya. Kalau berjalan cepat. Dan kalau memukul sakit. Jadi ngomongnya seolah-olah tawadu, enggak begitu. Ya. Pertengahan saja. Jangan congkak, jangan pula kemudian seolah-olah menunjukkan tawadu sampai melampaui batas itu tadi. Ya. Wabdud min sautik, rendahkan suaramu. Kurangi suara volume. Ya, karena bersuara keras, teriak itu bukan keutamaan, bukan kemuliaan. Kalau bersuara keras, teriak itu kemuliaan, maka yang paling mulia itu adalah keledai. Karena keledai suaranya teriak, memekakkan telinga. Iya. Bahkan ayat ini mengatakan inna angkaral aswati la sautul hamid. Sungguh suara yang paling mungkar, paling aneh, paling tak disukai itu adalah la sautul hamid, suara keledai. Ya. Kita tahu yang biasa pernah dengar suara keledai macam apa. Artinya apa? Bersuara yang yang sesuai dengan kebutuhan. Dia berdua masa suaranya kencang. Ya, kalau di depan jamaah nggak ada mikrofon harus keras. Itu jadi sesuaikan dengan kondisi yang sedang punya. Barakallahu fikum, ini tadabbur secara umum ayat-ayat yang
terdapat dalam surat Luqman ayat 12 sampai 19. Ya. Ayat pesan Luqman kepada anaknya ayat berapa mulai? Wawaso ayat ke-14. Enggak, sama ayat Oh, dari awal. 12 dan 13. Luqman ayat 13. Kemudian disambung ayat 14, 15, 17, 18, 16, 19. ya. Itu ayat 13. Itu pesannya adalah jangan menyebutkan Allah. Setelah itu di sela-sela pesan Allah, ya, pesan Allah 2 ayat. Kemudian baru kembali pada pesan Luqman 16, 17, 18 sampai 19. Barakallahu fikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Bagio dilanjut dulu 12 19 dan Pak Bambang ini kita beri kesempatan. Baca dulu ya. Ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmana al-hikmata anishkur lillah. May yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik Pak ini Pak Bagio. Di situ ya bertasdid itu tidak panjang. Satu aja dia satu. Jadi satu ketukan saja ya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu Ya. wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamaltahu. Ulangi lagi Pak. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalat. Wa wassaynal hamalat wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini aniskur li walidaik ilayyal masih. Jangan terlalu lama ya. Izhar itu ilayyal masih. Maksudnya idghamnya diizharkan saja. Nah, pendek saja. Ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan wattabi' sabila man anaba ilai. Thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin
mithqala habbatin min khardalin fatakun fi Halo, coba sakhrat min khardalin ikhfanya di min khardalin khor fatakun min khardalin min min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Wala tusa'ir ya. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Mulanya jangan terlalu lama, langsung saja dia satu ketukan. Kulla mukhtarin. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi mashyika waghdud min sautik. Inna angkarol aswati la sautul hamid. Shadaqallahul adzim. Pak Bambang, monggo Pak. Dimas. Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Luqmanil hamata anil yazkur wa innama yazkur wa sabarofa allaha god hamid wa idh qala anuli izuhu ya billah Langsung Pak. Halo, innash langsung saja. Nashir kala zulmun azim wa wasainal insana biwalidayhi hamaladahu ummuhu wanan ala wani wa fisalahu wa fisalahu bi amaini anirkurli wali walidaik ilayyal masir wa in Ditahan jahadaka Pak. Ditahan 3 ketukan. wa in jahadaka. Halo Bapak, bunyinya tidak nunnya enggak jelas tapi disamarkan dia. Wa in jahadaka. Wa in jahadaka ala an tuzarika bima laisa laka bihi ilmu Katanya lambat nyambung. Laka bihi ilmu fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilaihi tsumma ilayya marji'ukum wa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun ya bunayya innama
Innaha. Ya bunayya innaha intaku mizqala habbatin min khardalin fatakum fi saratin aw fis samawati aw fil ardi yati bihallah. Innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Azmil. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wazid bi maryika Apa? Fi mash langsung masyi. Fi masyika, jangan pantul terpantul. Jika waqadud min sautik inna angkarol azwati la sautul hamir. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Matur nuwun Pak Bambang. Ditingkatkan lagi kolahnya yang biasanya udah bagus. Kemudian nyambungnya udah alhamdulillah ya. Udah berkurang kesalahan kesalahan. Kemudian ini waktunya kan udah tinggal 2 menit ini kan. Saya kalau ada pertanyaan yang begitu sangat gitu, mungkin satu aja paling nih atau terserah. Ini waktunya udah habis ya. Terserah panjenengan nih, yang jelas Pak Pri kan mau pergi. Pak Bambang. Udah saya kira ditutup aja saya kira. Alhamdulillah, supaya lebih ini kita komit ya dengan waktu ya, kasihan juga. Sementara itu saja dulu, nuwun sewu, dan kita akhiri dengan kifaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallah.